Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Tuhan Yesus itu sungguh ajaib untuk kita. Anugerahnya Tuhan Yesus sangat luar biasa untuk kita. Sungguh selayaknya kalau kita saat ini datang, kita menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, kita siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Sungguh Tuhan, kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih setiamu.
Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini semuanya karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita, kami mau berseru kepada Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau menyembah Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami siap, haleluya, amin. Sungguh Tuhan Yesus itu Tuhan yang ajaib. Oh, haleluya, kuasanya Tuhan ajaib bagi kita, kasihnya Tuhan ajaib bagi kita. Yesus, Tuhanku ajaib. Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, Tuhanku ajaib. Oh Yesus, Tuhanku ajaib. Yesus,
Yesus itu kalau saya bilang mantap sekali karena memang Tuhan Yesus itu ajaib. Untuk saya pasti juga untuk saudara. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya Tuhan Yesus bagiku, bagi saudara juga. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku, betapa heran, betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, saya sangat terheran-heran atas perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib bagi saya. Layak pujian sembah kita hanya untuk Dia. Dan hanya Dia saja yang layak kita sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan dengan setiap pujian kami. Ku datang padamu.
tangan kami mau membanggakan bahwa Engkau Yesus Tuhan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah, kami mengucap nama-Mu Yesus. Sungguh kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bangga akan Engkau. Dan kami mengakui bahwa hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah hidup kami pun senantiasa sadar. Setiap hari kami sadar bahwa kami dimiliki oleh Tuhan. Dan kami boleh hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, nyatakan kebenaran-Mu buat kami. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. 2 minggu yang lalu kita boleh memperingati kematiannya Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia. Dan pada hari Minggu kita boleh memperingati kebangkitannya dari antara orang mati. Sungguh kita bersyukur karena kita punya Yesus yang hidup. Haleluya. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mati, tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Setelah Tuhan Yesus bangkit, itu Dia menunjukkan dirinya kepada banyak orang. Dan minggu lalu kita sudah mendengar dari Injil Yohanes pasal 21 yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit itu menyatakan diri kepada murid-muridnya yang sedang capek, yang sedang lelah, yang sedang berada di laut mencari ikan. Dan bahkan dikatakan Tuhan Yesus menyediakan sarapan buat mereka. Allah kita sungguh luar biasa. Dia memperhatikan setiap milik kepunyaannya. Engkau dan aku adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu biarlah hidup kita ini juga senantiasa dibawa untuk makin hari makin melekat kepada Dia. Haleluya. Pada hari ini saya rindu membagikan buat kita firman Tuhan dari Yohanes pasal 20. Kalau minggu lalu kita belajar atau kita mendengar dari Yohanes pasal 21, hari ini kita lihat Yohanes pasal 20. Mari yang bagian yang pertama kita akan baca Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakannya buat saudara. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus
dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Pada bagian yang pertama ini kita melihat bahwa ada Maria Magdalena, ada Petrus dan ada murid yang dikasihi Yesus. Dan murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes, ya. Jadi mereka pergi ke kubur dan ternyata kubur Yesus kosong, ya. Kenapa kubur itu kosong? Bukan karena murid-murid telah mencuri seperti apa yang diberitakan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyebarkan berita hoax, ya, hoax. Mereka berkata bahwa Yesus dicuri oleh murid-murid. Kalau dicuri oleh murid-murid, kenapa Petrus dan Yohanes bengong? Kan gitu, ya. Tetapi yang benar adalah Yesus bangkit. Yesus hidup. Saudara dan saya, banggalah karena engkau punya Yesus yang hidup. Ya, dia Yesus yang hidup. Lalu setelah bangkit apa yang dia lakukan? Dia tidak langsung naik ke surga. Ya, dia menunjukkan dirinya bahwa dia sungguh hidup. Tanda-tanda yang ada padanya pun tetap ada. Kita lihat sekarang selanjutnya di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 saya akan bacakan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tadi Yohanes dan Petrus pulang, ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Haleluya. Kita melihat bahwa Yesus menampakkan diri. Dan Maria Magdalena mendapat kesempatan pertama untuk bertemu dengan Yesus. Siapa Maria Magdalena ini?
Sehingga dia mendapatkan prioritas untuk bertemu dengan Yesus. Kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 2. Lukas pasal 8 ayat 2 berkata, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Siapa Maria Magdalena yang mendapatkan kesempatan pertama untuk bertemu dengan Yesus? Ternyata dia adalah seorang perempuan yang mengalami pertolongan Tuhan di dalam dirinya. Dia adalah seorang yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Saya bisa membayangkan betapa Maria Magdalena pernah mengalami penderitaan yang luar biasa. Angka 7 itu menyatakan angka kesempurnaan. Berarti benar-benar Maria Magdalena ini dirasuk setan secara sempurna. Totalitas ya setan terhadap Maria Magdalena. Dan dia dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Pada saat dia dibebaskan oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia ambil keputusan. Dia ambil komitmen untuk ikut Yesus. Ini dia. Ambil keputusan untuk berkomitmen ikut Yesus. Saudara, kalau kita lihat sebentar ya, bagaimana sih orang yang dirasuk oleh setan itu? Orang yang dirasuk setan itu sangat menderita. Ya, kita sudah tahu ada orang yang membawa anaknya kepada Tuhan Yesus, dia bisu, ya, dia dibuat oleh setan itu kejat-kejat gitu ya. Murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan dia. Lalu orang itu berkata, Tuhan aku sudah membawa kepada murid-muridmu tapi mereka gak bisa. Tapi Tuhan Yesus bilang yang kayak gini nih harus pakai doa dan puasa. Nah, kayak gitu ya, yang ikut Bible study di Perjanjian Baru pasti ingat cerita ini. Betapa setan itu membuat penderitaan yang luar biasa. Orang yang dirasuk setan pasti menderita. Itu baru satu. Nah ini dikatakan Maria Magdalena berapa? 7, ya, sempurna, benar-benar penderitaannya luar biasa. Yesus mengasihi Maria Magdalena dan dia dibebaskan, ya. 7 roh jahat itu keluar dari diri Maria Magdalena. Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa ada di tanganku. Tidak ada suatu kuasa setan pun yang mampu bertahan melawan Yesus. Yesusnya siapa? Yesusmu dan Yesusku. Maria Magdalena mengalami pembebasan itu. Dan tadi saya katakan, setelah Maria Magdalena dibebaskan, dia mengikut Yesus dengan sebuah komitmen. Ya, ada komitmen. Coba kita lihat di dalam Matius 27 ayat 55 sampai 56. Kita lihat ya, Matius 27 ayat 55 sampai 56. Ini peristiwa di mana Yesus berada di salib. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Ya, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Siapa mereka? Ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena. Dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Lihat Maria Magdalena, saya fokus di Maria Magdalena. Jadi setelah dia ambil keputusan untuk ikut Yesus, dia komitmen, ya, dia mau ikut Tuhan Yesus. Ketika murid-murid lari dan bersembunyi saat Yesus ditangkap dan disalibkan, Maria Magdalena yang telah terbiasa untuk melayani Yesus di dalam ayat 55 tadi ya. Mereka sudah mengikuti Yesus dan mereka melayani, mereka tetap ada. Walaupun mereka melihat dari jauh, tapi mereka tidak jauh-jauh banget dari Yesus. Mereka ada di situ. Ya, ini adalah sebuah komitmen untuk ikut Yesus. Mereka tidak lari seperti murid-murid yang lain yang sudah
3,5 tahun minimal mereka bersama-sama dengan Yesus. Makan minum bersama-sama dengan Yesus. Melihat Yesus melakukan mujizat. Maria Magdalena, dia ada di sana. Ada di saat Yesus disalibkan. Ada di saat Yesus mati. Dan bahkan bukan itu saja. Dia ada saat Yesus dikubur. Bahkan dia menangis ketika dia tidak menemukan Yesus yang ada di dalam kuburan. Hatinya sangat sedih. Dia tidak melihat Yesusnya di kuburan. Dan tadi kita membaca bahwa mereka lupa tentang apa yang telah Yesus katakan kepada mereka. Bahwa Yesus akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya, bahkan murid-murid aja lupa kok. Ya, kita sudah bahas itu kan ya. 4 kali loh Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa ia akan menderita. Ia akan mati dan dia akan bangkit. Tetapi toh semuanya lupa. Saya kembali ke Maria Magdalena. Hati Maria Magdalena telah ceket, istilahnya orang Jawa. Sudah melekat kepada Yesus. Hati Maria Magdalena telah diserahkan kepada Yesus. Hatinya sungguh-sungguh cinta Yesus. Karena itulah Yesus melihat. Yesus tidak melihat yang di permukaan. Yesus melihat hati yang sungguh-sungguh terhadap dia. Dan saya sangat pasti, itulah sebabnya Yesus memprioritaskan pertemuannya dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena mendapat kesempatan pertama. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah hati yang mengasihi Tuhan ada juga padamu dan padaku? Seperti yang dimiliki oleh Maria Magdalena. Sudahkah engkau dan aku juga telah mengambil sebuah keputusan dan komitmen untuk ikut Yesus? Ikut Yesus. Ikuti dia sebagai Tuhan. Ikuti dia sebagai pemilik hidupmu. Jangan ikut dia hanya sebagai Tuhan yang sanggup untuk memenuhi kebutuhan jasmanimu. Mari ikut dia dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ikut Yesus itu tidak mudah. Ya. Ikut Yesus itu perlu perjuangan. Ya. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Ikut Yesus itu sungguh butuh perjuangan. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24, kita melihat di sana apa yang dikatakan oleh kitab suci. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ikut Yesus tidak cukup komitmen. Ternyata komitmen plus bayar harga. Di situ ada perkataan, ia harus. Apa yang harus dilakukan? Menyangkal dirinya dan mengikut aku. Apa itu artinya sangkal diri? Sangkal diri itu artinya mengutamakan Tuhan dan kepentingannya daripada kepentingan aku secara pribadi. Saya ulangi. Sangkal diri itu artinya mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya daripada kepentingan aku secara pribadi. Berat ya ikut Yesus? Berat ikut Yesus. Tapi seperti Maria Magdalena, kita melihat apa yang Yesus lakukan buatnya. Prioritas. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang diprioritaskan oleh Tuhan, hatimu serahkan bagi Tuhan. Komitmen dan bayar harga. Sangkal dirimu, utamakan Tuhan.
Tuhan dalam hidupmu. Utamakan Dia. Tidak hanya sekedar bernyanyi. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Betul? Melodinya enak, lagunya enak. Bukan hanya seperti itu, tapi hati. Siapa yang bisa menembus hatimu dan hatiku? Itu adalah Tuhan Yesus. Seringkali kita ingin diprioritas oleh Tuhan dalam segala perkara. Ketika kita sakit, kita mau disembuhkan. Ketika kita kekurangan, kita mau dicukupkan. Ketika kita lemah, kita mau dikuatkan. Pokoknya ketika sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam diri kita, kita mau Tuhan prioritaskan kita. Tetapi ketahuilah pada pagi hari ini, hai umat Tuhan, ketika hatimu untuk Tuhan, prioritaskan Dia. Contohnya, hari Minggu adalah hari yang paling berat buat kita. Hari Minggu adalah hari yang paling berat buat kita. Kenapa? Karena hari Minggu harus ibadah 7:30. Lalu muncullah hal-hal di dalam pikiran ini. Mulai dari bangun pagi. Bangun enggak ya? Ibadahnya jam 7:30. Alah nanti aja jam 7 cukup. Ya. Lalu muncul lagi pertanyaan. Hari ini ibadah enggak ya? Ibadah atau rekreasi? Kenapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul? Dan kenapa hari Minggu kita jadikan terkadang, mungkin di sini nggak ada ya, terkadang menjadi hari yang penuh dengan janji terhadap rekan kerja kah, terhadap teman-teman kah, terhadap apa saja. Kenapa yang begini-begini ada di dalam diri orang yang mengaku bahwa dia pengikut Yesus? Kenapa? Karena di dalam pikirannya dia berkata hari Minggu hari libur. Perhatikan baik-baik kata saya. Hari Minggu hari libur. Tapi bagi orang yang komitmen terhadap Tuhan Yesus, dia akan berkata hari Minggu hari ibadah. Ketika engkau tahu hari Minggu hari ibadah, maka engkau akan persiapkan diri. Tidur Sabtu tidak malam-malam. Karena aku tahu besok aku akan beribadah. Ketika hari Minggu itu adalah hari ibadah, maka janji-janjiku terhadap rekan kerja, terhadap teman-teman, atau kerja kelompok dan sebagainya, aku akan atur. Ya, bukan berarti nggak boleh. Aku akan prioritaskan ibadahku. Karena apa? Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah kita, janganlah kita, saudara dan saya termasuk di dalamnya. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti, berarti zaman dulu sudah ada juga. Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini adalah bagian kita Bapak Ibu. Kalau ditanya misalnya, kenapa hari Minggu gak kelihatan? Gak ibadah, kemana? Jawab orang Kristen zaman now, healing. Healing. Ya, lagi ngetren kan kata ini? Healing. Refreshing. Hari Senin sampai Sabtu sudah capek-capek nah. Ya, kerja siang malam. Ya toh, hari Minggu hari libur. Pikiran, hari Minggu hari libur. Dan saya mau katakan hari ini. Kepada setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari Minggu bukan hari libur. Hari Minggu hari ibadah. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jika saudara menganggap atau menerima Alkitab adalah firman Allah.
maka saudara harus taat kepada firman Allah. Dan firman Allah berkata, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya berdoa supaya saudara tidak masuk dalam kelompok beberapa orang. Tapi saudara masuk di dalam jumlah orang-orang yang setia. Orang-orang yang komitmen. Orang-orang yang percaya dan taat kepada firman Allah. Hari Minggu katakan kepada dirimu sendiri, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Abot ya, keras ya, iya. Anak yang tidak taat perlu dihajar, kata firman Tuhan. Supaya apa? Dia bertobat. Tujuannya adalah pertobatan. Ya. Jadi hal yang pertama, Tuhan Yesus menginginkan hati kita yang sungguh-sungguh komitmen dan siap bayar harga. Ya. Jangan hanya berkata berapapun harganya aku siap bayar. Tapi dituntut ibadah 1,5 jam aja cik angel setengah mati. Betul apa enggak? Disuruh doa malam 1 jam saja. Cik sulitnya luar biasa. Disuruh belajar Bible study. Hanya 1 jam saja. Cik angel setengah mati. Tapi mau diprioritaskan Tuhan. Tobat torek. Ya, tobat toh. Jangan seperti itu. Ya, jangan kita menjadi jemaat yang seperti itu. Mari kita menjadi jemaat yang benar-benar ikut Tuhan. Karena hati kita cinta sama Dia. Karena kita tahu Dia adalah Tuhan. Dia adalah pemilik hidupku. Ini dia. Jadi ikut Tuhan bukan karena berkatnya saja. Tetapi kita ikut Tuhan karena memang Dia Tuhan yang harus kita ikuti dalam hidup ini. Yang kedua kita lihat. Kepada siapa lagi Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bagian yang kedua yang kita lihat adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Murid-murid itu siapa sih? Mereka adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan dengan sebuah tujuan. Ya, pada saat 3,5 tahun yang lalu mereka dipanggil di tepi danau. Dan mereka dikatakan mereka dipanggil untuk dijadikan penjala manusia. Tetapi saat itu ketika Yesus disalib dan Yesus mati, mereka di mana? Mereka ada yang kembali ke danau seperti minggu lalu. Tapi yang ada sekarang ini di awal-awalnya apa yang mereka lakukan? Mereka lari dan sembunyi. Ya. Mereka ketakutan, takut banget gitu ya. Sehingga mereka harus sembunyi dengan pintu-pintu yang terkunci katanya ya. Alkitab bercerita seperti itu. Pintu-pintu yang terkunci. Namun yang saya lihat adalah Yesus memperhatikan murid-muridnya. Dia tahu apa yang menjadi rancangannya di dalam murid-muridnya. Dia tahu bahwa dia punya tujuan di dalam diri mereka. Tujuannya adalah mereka bukan ketakutan. Tujuannya adalah mereka akan dijadikan penjala manusia. Salahkah takut? Tidak, itu manusiawi.
Yesus memperhatikan mereka. Kira-kira mereka takut apa ya? Ketika saya teliti, ternyata mereka ini takut masa depan. Ya, kalau aku nanti kelihatan sama orang-orang Yahudi, aku pasti dibunuh. Hari-hariku ke depan kayak apa? Kan gitu. Mereka takut akan hal itu. Dan Yesus memperhatikan mereka. Yesus tidak mau mereka berada di dalam keadaan yang takut dan bersembunyi. Karena itu Yesus datang kepada mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Yesus mengalirkan damai di dalam kehidupan murid-murid yang lagi ketakutan. Damai sejahtera yang dialirkan Tuhan di dalam hidup mereka membuat mereka bersuka cita. Ya. Alkitab berkata tadi kan, ketika mereka melihat Tuhan, mereka bersuka cita. Ada damai sejahtera di dalam diri mereka. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antaramu juga pagi ini yang mungkin sedang bergumul akan masa depan. Seolah masa depanmu hancur, seolah masa depanmu sudah tidak ada, seolah masa depanmu sudah terbunuh. Saya katakan hari ini, Yesus mengasihimu. Dia mau datang kepadamu di dalam ketakutanmu. Dan dia mau mengalirkan damai sejahtera buatmu. Supaya engkau tidak takut lagi. Namun engkau percaya bahwa Yesus yang kau sembah, Yesus yang kau percaya, dia adalah Allah yang hidup. Yang peduli akan hidupmu. Dia tahu rencananya di dalam hidupmu setiap pribadi. Tidak ada satupun di antara kita yang dilahirkan tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan di dalam hidupmu. Rancangan Tuhan ada di dalam dirimu dan dia yang pegang itu. Alkitab berkata masa depan itu sungguh ada. Di dalam siapa? Di dalam Yesus yang bangkit. Di dalam Yesus yang hidup. Ada masa depan bagimu. Bagianmu cuma satu. Percaya. Ya, percaya. Dan buat hatimu seperti Maria Magdalena. Yang ceket sama Tuhan. Ini dia. Yang sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya. Di dalam ayat 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Siapa emangnya murid-murid? Ya, kok mereka diberikan otoritas yang begitu hebat? Dikatakan setelah Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang, lambungnya juga gitu kan. Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Sekali lagi dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Lalu ia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Ini apa artinya? Ya, apa artinya? Tuhan Yesus sedang mengingatkan mereka. Dan sekaligus Tuhan Yesus sedang membangkitkan semangat mereka. Tuhan Yesus sedang menghidupkan mereka. Kenapa? Karena kata menghembusi yang tercatat di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-22 ini sama dengan Kejadian pasal 2 ayat 7 ketika Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam diri manusia pertama. Jadi Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Mereka dihidupkan. Kenapa? Karena tadi mereka sedang mati di dalam ketakutan. Yesus menghidupkan mereka. Roh Kudus dialirkan kepada mereka. Dan sekaligus Tuhan mengutus mereka. Ini loh yang diartikan dengan penjala manusia. Pengutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kamu jangan takut lagi. Kamu jangan singitan seperti ini. Ayo. Kamu adalah utusan-utusanku kata Tuhan. Mereka diembusi dengan Roh Kudus.
dan diberikan otoritas. Mungkin saudara bertanya, siapa sih murid-murid sehingga sehingga Alkitab berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini apa maksudnya? Ya, coba kita lihat sebentar di dalam Markus pasal 2 ayat 5-7. Apakah murid-murid ini punya hak untuk mengampuni dosa, kan gitu ya? Kita lihat dulu Markus 2 ayat 5-7, di mana Tuhan Yesus ini menyembuhkan orang lumpuh, di mana orang lumpuh itu dibawa oleh teman-temannya 4 orang itu, lalu membuka atap dan menurunkan di situ ya. Kita lihat ceritanya sebentar. Ayat 5-7 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, ya dalam hati loh ini, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada siapa? Allah sendiri. Nah, kita lihat ya di sini ya. Siapa yang punya hak, punya otoritas untuk mengampuni dosa? Kalau menurut ahli-ahli Taurat tadi dikatakan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat 5 tadi, siapa yang berkata, hai anakku dosamu sudah diampuni. Ini Yesus yang berkata-kata. Dan di dalam ayat 23 dikatakan murid-murid punya itu. Nah gini ceritanya, jadi kita jangan salah di dalam menafsirkannya. Ya, Allah itu memang Allah yang mengampuni dosa. Yesus adalah Allah. Sekali lagi, Yesus adalah Allah. Dan dia punya hak untuk mengampuni dosa. Karena itu dia berkata kepada si lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Namun sebelumnya kita melihat apa yang Yesus lihat. Halo? Kalau kita lihat Markus 2 ayat 5 tadi, apa yang Yesus lihat? Yang Yesus lihat ada yang namanya iman. Iman itu artinya percaya kepada Yesus. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada apa yang telah dilakukan Kristus di dalam hidupnya, dosanya diampuni. Nah, bagaimana dengan murid-murid? Murid-murid kan adalah utusan Kristus. Mereka dihembusi Roh Kudus untuk pergi menyatakan Yesus yang bangkit. Mereka pergi untuk memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka pada saat berita tentang Yesus disampaikan, ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka murid-murid memastikan dosa mereka diampuni. Ini ya. Jadi pada saat kita yang juga adalah utusan-utusan Kristus pergi memberitakan Injil, dan orang yang kita beritakan Injil ini percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pastikan dosanya diampuni. Ini dia. Dan kalau dia menolak Yesus, dosanya akan tetap ada. Dan bahkan dikatakan murka Allah tetap ada atas orang itu. Jadi ngerti ya yang ayat 23 ini tadi. Jadi apa yang akan dilakukan oleh murid-murid itu adalah memberitakan Injil. Yang adalah keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika orang itu percaya kepada pemberitaan mereka, maka dipastikan orang itu diampuni. Ya, dan kalau mereka menolak, maka murka Allah tetap ada di atas mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan aku pun diselamatkan, dipanggil ya dengan panggilan kita masing-masing. Tapi panggilan utama kita sama, yaitu memberitakan berita keselamatan kepada banyak orang agar mereka diselamatkan. Ini tugas kita. Jangan ada pun di antara kita yang berkata itu bukan aku. Tidak. Kepada setiap kita,
telah diberikan Roh Kudus. Dan kepada setiap kita diberikan tugas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang percaya, dibaptis, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Adakah saudara dan saya menyadari bahwa engkau adalah murid Kristus? Kalau engkau sadar tentang ini, tugas ini adalah tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Engkau telah memiliki Yesus Allah yang hidup di dalam dirimu. Pergi dan katakan itu kepada yang lain. Supaya mereka pun diselamatkan. Bagian yang ketiga kita lihat Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wih, tegas banget. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus datang kepada murid-murid, Thomas sedang tidak di tempat. Lagi kemana? Healing. Ya. Lagi menenangkan diri. Ya. Lagi menenangkan jiwa. Kenapa? Karena rupanya Thomas tergoncang banget dengan peristiwa hari Jumat yang lalu. Ya. Sangat tergoncang. Dia yang adalah guruku. Dia adalah yang bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan membangkitkan orang mati. Lah kok matinya seperti itu. Ya. Kecewa dia. Tergoncang dia. Susah dia. Dan pada saat dia kembali. Murid-murid berkata. Murid-murid yang lain maksudnya. Mas, kita loh sudah lihat Tuhan. Halu kali. Ya. Halu. Thomas berkata, aku sekali-kali tidak akan percaya. Sebelum aku meletakkan tanganku sendiri. Ya, sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya. Aku sekali-kali tidak akan percaya. Thomas ragu-ragu terhadap Tuhan Yesus yang bangkit. Dan lagi-lagi Tuhan Yesus tidak membiarkan Thomas di dalam keraguan-raguannya. Sekali lagi dia tahu apa yang telah dia lakukan di dalam diri Thomas. Dia ditetapkan untuk menjadi murid Tuhan. Dia ditetapkan untuk pergi menjadi penjala manusia. Bagaimana mungkin menjadi penjala manusia kalau di dalam dirinya ada keraguan? Tuhan Yesus tidak mau itu. Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan dia memantapkan percayanya Thomas. Ya, dia mantapkan percayanya Thomas. Thomas, yuk silakan. Letakkan tanganmu di sini. Ya. Dan
Cucukkanlah jarimu ke dalam lambungku. Berarti betapa dekatnya Tuhan Yesus dengan Thomas. Dekat. Dan apa? Kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah pengakuan, sebuah pertobatan terjadi di dalam diri Thomas. Ketika Yesus datang kepadanya, dia tidak ngeyel lagi kayak tadi. Tetapi dia sungguh-sungguh mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Thomas membuktikan pengakuannya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan ada ahli sejarah yang menuliskan bahwa setelah itu Thomas menjadi penginjil di daerah Tigris. Tigris itu sungai Tigris, berarti di daerah Irak sana. Lalu dia pergi memberitakan Injil di daerah Persia, Iran sekarang. Lalu akhirnya dia berada di India sampai dia mati menjadi seorang martir ditombak. Dia buktikan bahwa pengakuannya terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya, dia komitmen dan bayar harga untuk memberitakan Injil. Pergi memberitakan Injil. Pertobatan yang diikuti dengan komitmen dan siap bayar harga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita juga mau menjadi murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh tobat, lalu ambil komitmen dan siap bayar harga sampai kita dijemput dia pulang? Komitmen untuk pergi memberitakan Injil. Jangan bilang saya terlalu sibuk dalam hidup ini. Bapak Ibu, engkau dan aku telah dipanggil Tuhan supaya kita bisa menyatakan Kristus di dalam hidup ini. Kita dipanggil untuk menjadi sama seperti Kristus. Hiduplah seperti Kristus melalui tingkah lakumu. Tingkahnya ojo podo sama orang dunia. Orang dunia pencilaan, anak Tuhan tidak. Ya. Orang dunia mereka punya gaya dunia. Anak Tuhan punya gaya kerajaan sorga. Engkau dan aku tidak sama dengan dunia ini. Engkau telah ditarik dari dunia. Engkau telah dijadikan milik kepunyaannya. Supaya engkau pergi memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dipilih bukan untuk dunia. Artinya bukan untuk dunia itu untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawi. Tapi engkau dan aku dipanggil untuk membawa orang-orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Memindahkan orang dari kerajaan maut dan masuk ke dalam kerajaan hidup. Itu adalah tugas kita. Kalau engkau menyadari bahwa hidupmu dan hidupku adalah murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggalkan ya fokus kita kepada hal-hal yang duniawi belaka. Yang duniawi tidak akan satu pun kita bawa pulang. Saya ingatkan, satu pun. Bagi saya seorang perempuan, anting-anting di telinga mungkin gak nyantol. Ya, tidak ada satu pun yang kita bawa pulang ke surga. Mari kita melaksanakan tugas kita. Untuk hal-hal yang duniawi bagaimana? Apakah Tuhan tidak peduli? Saya katakan Tuhan peduli. Maria Magdalena yang sedih, yang susah, yang butuh penghiburan, didatangi Yesus. Murid-murid yang sedang ketakutan untuk masa depan, didatangi oleh Tuhan Yesus. Thomas yang ragu-ragu, didatangi oleh Tuhan Yesus. Maukah engkau dan aku sungguh-sungguh terhadap Tuhan? Saudara, tiap hari loh Tuhan Yesus mau datang kepada saudara. Dia tidak hanya terkadang-kadang. Apa yang dia katakan? Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam.
penyertaannya sempurna. Asal saja kau punya waktu untuk dia. Setiap hari dia datang kepadamu. Dia datang melawat engkau. Dan lawatannya membawa kekuatan. Lawatannya membuat kita tidak takut menghadapi hidup. Lawatannya membuat kita tidak ragu-ragu terhadap dia. Mari Bapak Ibu, serahkanlah hidupmu. Serahkan sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan hari Minggu tok serahkannya. Tapi tiap hari, apakah engkau dimanapun kau berada, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam apa saja, serahkan hidupmu sama Tuhan. Dan biarkan dia memakai engkau sebagai alatnya, sehingga engkau boleh menyatakan Kristus dimanapun kau berada. Nyatakan dia melalui tingkah lakumu, melalui gaya bicaramu, melalui ucapan-ucapanmu. Perkataanmu adalah perkataan firman yang membuat orang bertobat. Perkataanmu adalah perkataan firman sehingga kasih karunia Allah turun atas mereka. Mari kita melakukan ini. Ya, mari kita melakukan ini. Dan saya sangat percaya Roh Kudus telah diberikan bagimu. Dia akan mendorong engkau untuk melakukan hal ini. Haleluya. Amin. Mari bersama kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Tuhan Yesus, aku tahu Engkau hidup. Tuhan Yesus, aku tahu Engkau mempunyai rencana, tujuan di dalam hidupku. Di dalam hidup setiap kami yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah-rumah. Tuhan, genapilah firman-Mu. Genapilah apa yang menjadi tujuan-Mu di dalam hidup kami. Jadikanlah kami umat-Mu yang sungguh-sungguh menyatakan Engkau kepada dunia. Biarlah melalui hidup kami ada begitu banyak orang yang bertobat. Tuhan, ini hidup kami. Pakai kami menjadi alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan kepadamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Siapapun kami yang ada di ruangan ini, siapapun kami yang ada di rumah-rumah yang sedang beribadah bersama, jadikan kami terang. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ya. Ku serahkan padamu. Ya Tuhan. Segala cita-citaku, masa depanku. Ya, sungguh menjadi milik-Mu. Menjadi milik-Mu. Tuhan Yesus. Jadikan kami terang-Mu. Ya Yesus. Di tengah kegelapan dunia. Kami mau pergi. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Warnailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, ini Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita boleh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ambil komitmen untuk benar-benar mau dipakai Tuhan sebagai alat.
untuk menyatakan Dia bagi dunia. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyatakan, Tuhan, sungguh jadikan aku terang-Mu. Ya Yesus, kami mau pergi. Sungguh bagi-Mu Tuhan, pakailah aku ya Tuhan. Genapilah seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, Engkau melihat setiap pribadi kami. Engkau tahu kesungguhan hati kami pada pagi hari ini. Tuhan, jadikan kami seperti apa mau-Mu. Tolong kami untuk benar-benar menjadikan Engkau Tuhan dan Raja atas hidup kami. Tolong Tuhan supaya kami tidak terus-menerus mengatur diri kami semau diri kami sendiri. Tetapi biarlah kami tunduk kepada otoritas-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami punya tugas. Tolonglah setiap kami, agar kami melakukan tugas kami. Tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk pergi dan menyelamatkan yang tersesat. Untuk pergi dan menyelamatkan yang terhilang. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau nyatakan buat kami pada hari ini. Terima kasih. Kami sangat bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang terus memperhatikan kami. Allah yang terus peduli akan hidup kami. Terima kasih untuk kepedulian-Mu. Sebab ketika Engkau Tuhan melawat kami pasti sukacita. Kami pasti kuat. Kami pasti tetap percaya kepada-Mu. Tuhan, inilah hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami benar-benar boleh menyatakan Engkau. Di dalam keluarga kami. Keluarga kami melihat Yesus yang nyata di dalam diri kami. Di lingkungan pekerjaan kami. Orang-orang melihat Yesus nyata di dalam diri kami. Di sekolah kami. Di lingkungan masyarakat, dimanapun kami berada, Yesus benar-benar hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus, biarlah Engkau memenuhi setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau telah menginvestasikan itu di dalam hidup kami. Tolong kami untuk taat kepada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir
di tempat ini hari ini, maupun yang ada di rumah-rumah, dengan segala pergumulan kehidupan, biarlah kiranya Engkau melawat mereka. Lawat mereka Tuhan, dan lawatan-Mu memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Selamat untuk kita yang mengemban tugas besar dari Tuhan, amanat agung yang luar biasa yang harus kita kerjakan. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan hati sejenak, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, berkat perekonomian yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang berulang tahun selama minggu kemarin, kita semua akan berdoa, bersyukur untuk tambahan 1 tahun umur yang baru. Silakan bangkit berdiri saudara-saudara, nanti Kak Ade akan berdoa. Selamat ulang tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tambahkan kembali 1 tahun usia mereka. Biarlah mereka semakin melekat hatinya kepada Tuhan. Dan hari-hari mereka adalah hari-hari yang penuh bahagia bersama dengan Tuhan. Amen. Dan bagi saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan juga memberkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati semakin hari semakin diberkati dan melekat hatinya juga kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami boleh berbahagia bersama dengan mereka.
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan Yesus. hatimu, kedangkan tanganmu, dan terima berkat Tuhan. Ya. Penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus yang bangkit, dan Roh Kudus ada padamu, memberimu damai sejahtera setiap hari, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.